Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepo, selamat datang kembali di channel Corowali Production. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita teruskan pula kepada pelajaran yang kita tuju, yaitu ma'rifatullah. Artinya mengenal Allah Azza wa Jalla. Jadi, sebelum kita mengenal Tuhan, kenalilah diri. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Artinya, barang siapa yang mengenal akan dirinya, niscaya mengenal akan Tuhannya. Perjalanan itu dimulai dari dalam diri kita sendiri. Perjalanan itu dimulai dari dalam terus ke dalam. Akhirnya serta alam dengan keindahannya dan dengan kejenjelannya hanyalah sebagai saksi pencari diri. Jadi, sebelum kita mengenal Tuhan, maka kenallah diri. Sebelum kita mengenal diri lebih dahulu, kenallah Adam lebih dahulu. Dan sebelum kenal Adam, kenallah Muhammad lebih dahulu. Demikianlah orang yang hendak mengenal diri dan mengenal akan Tuhan Allah Azza wa Jalla. Baiklah, kita mulai dengan ayat yang berbunyi, Innallaha khalaqa qablal asya innuri nabiyyuka. Bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan dahulu daripada segala asya itu ialah nur nabimu. Diriwayatkan oleh Zabir, beliau pernah juga bertanya kepada Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dijawab oleh Nabi, awwaluma khalaqallahu ta'ala nuri nabiyyika ya Zabir. Mula-mula dijadikan Allah Ta'ala daripada segala asya itu ialah nur nabimu ya Zabir. Maka nyatalah ruh Nabi itu dijadikan dahulu daripada segala asa itu, dan lagi dijadikan ia daripada zatnya jua. Tetapi sebelum Tuhan menjadikan Nur Muhammad, Tuhan telah mengatakan dalam kitabnya Al-Quranul Karim yang berbunyi, artinya, pertama kujadikan ilmu sebelum kujadikan Nur Muhammad. Maka nyatalah kepada kita bahwa Nur Muhammad itu jadi daripada ilmunya dan daripada kudrat dan iradatnya jua. Seperti kata Syekh Abdul Wahab Syahrani, Innallaha qarruhun nabiyyi Muhammadin min zatihi waqnala qarruhul alimu min nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan roh Nabi itu daripada zatnya jua dan daripada ilmunya jua dan serta kudrat dan iradatnya, dan menjadikan roh sekalian alam ini daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nyatalah kepada kita bahwa roh sekalian alam ini daripada Nur Muhammad jua. Dan segala batang tubuh kita ini nyata daripada Adam. Tetapi Nabi Adam itu dijadikan daripada tanah, seperti firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Khalaqal insana min tin. Artinya, aku jadikan insan Adam itu daripada tanah, dan tanah itu jadi daripada air, dan air itu jadi daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam jua. Maka nyatalah kepada kita bahwa roh kita dan batang tubuh kita ini jadi daripada Nur Muhammad. Maka wajarlah kita ini bernama Muhammad. Dan nyatalah bahwa kalau roh kita dan batang tubuh kita ini daripada Nur Muhammad, maka kita ini tidak lain dan tidak bukan pada hakikatnya Nur Muhammad jua. Dan kalau telah jelas dalam hati marifatkan hakikat Nur Muhammad itu, maka hendaklah engkau menserahkan Nur Muhammad itu kepada roh dan kepada batang tubuhmu dan kepada seluruh kainat. Kalau sudah benar-benar mesra, insya Allah engkau akan melihat keelokan zat yang wajibul wujud. Sekarang baiklah kita teruskan kepada pembicaraan tentang mengenal diri, yaitu sekalian nanti bab yang akan datang kita perdalam lagi menurut yang semestinya. Dan berkata Syekh Abdul Raub berkata, yang sebenar-benar diri itu ialah nyawa, yang sebenar-benar nyawa itu ialah Nur Muhammad, dan yang sebenar-benarnya Nur Muhammad itu ialah sifat. Yang sebenar-benarnya sifat ialah zat, tetapi di sini bukan zat hayun, tapi zat hayat. Dan lagi kata Arif Billah, bermula yang sebenar-benarnya diri ialah roh. Tak kala ia nasab sekalian tubuh, nyawa namanya. Tak kala keluar masuk napas namanya. Tak kala ia berhendak, hati namanya. Tak kala ia ingin akan sesuatu, nafsu namanya. Tak kala ia memilih akan sesuatu, ikhtiar namanya. Tak kala ia dapat memperbuat akan sesuatu, akal namanya. Dan tak kala ia akan yakin akan sesuatu, iman namanya. Jadi pohon akal itu adalah ilmu. Inilah yang disebut yang sebenar-benar diri. Tapi janganlah berhenti kepada roh itu saja. Teruskanlah kepada yang hak, kepada Allah Ta'ala. Dan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran,
ana min nuru ana min nurillah wal alimu min nur. Artinya, daripada cahaya Allah dan segala ilmu daripada cahayaku. Tetapi nur di sini bukanlah menurut pemahaman umum yang berlaku. Ia bukan zat, bukan benda, dan bukan materi, tetapi di atas segala-galanya. Insya Allah kita akan bertemu juga dengan nur cemerlang itu. Sekarang kita teruskan kepada firman Allah. Khalaqtu kalai lajli wa khalaqtul asni lajlika. Artinya, aku jadikan engkau karenaku ya Muhammad, dan aku jadikan sekalian alam itu karenamu ya Muhammad. Jadi dengan adanya ini tadi, maka nyatalah kepada kita bahwa Nur Muhammad itu jadi daripada Nur Allah jua, atau yang lain disebut Nur Zat atau Nur Ilahi Rabbi. Maka kalau demikian adanya, wajarlah kita ini dengan Zat Allah Ta'ala. Sebab Zat itulah bermula segala wujud. Tidak ada yang wujud, hanyalah Allah dan perbuatan Allah. Maka ada lagi sebuah hadis qudsi berbunyi, Al-insanu sirri wa ana sirrahu. Artinya insan itu rahasiaku dan aku pun rahasianya. Dan lagi firman yang berbunyi, Al-insanu sirri wa ana sirri wa sifatun la ghairi. Artinya insan itu rahasiaku, rasaku itu sifatku, dan sifat itu tidak lain daripadanya aku jua. Jadi yang sebenar-benarnya insan itu manusia. Yang sebenar-benarnya manusia ialah af'al Allah. Yang sebenar-benarnya af'al Allah ialah sifat Allah. Yang sebenar-benarnya sifat Allah itu ialah zat Allah. Karena zat dan sifat itu tiada menerima tunggal. Zat dan sifat itu tiada sekutu dan tidak pula bercerai. Dan barang siapa menyekutukan zat dan sifat akan menceraikannya, maka tersebut dihukum syirik hafi. Orang yang menceraikan itu berdosa. Orang yang syirik itu syirik zali hidupnya, penuh dosa dan tiada maaf baginya. Karena orang yang seperti itu merasa bahwa dirinya yang ada. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang berbunyi, Ujuduka sambun kiasalahu li ghairi. Artinya, syirik kahfi itu adalah dosa besar. Jadi selama wujud Adam masih melekat dalam dirimu, niscaya tidak sampai semua ibadatmu, walau setinggi langit. Jadi untuk melepaskan syirik kahfi itu, keluarlah dari engkau, keluarlah dari diri engkau. Di sini kita bicarakan sedikit tentang diri kita yang sebenar-benarnya. Adapun diri kita ini ada 3 macam bagian. Pertama ialah yang sebenarnya rahasia. Kedua ialah diri terperi Muhammad. Ketiga ialah diri terdiri Adam. Jadi yang pertama tadi ialah kembali kepada yang hak. Kedua ialah kembali kepada rasa Muhammad. Ketiga ialah yang betah tinggal kepada rasa Adam semula. Jadi dosa besar yang tiada ampunan kecuali kembali kepada yang sebenarnya. Insya Allah kita uraikan panjang lebar yang lebih mendalam lagi dalam pelajaran yang akan datang. Bersambung kepada mengenal diri.